Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan lanjutkan video kita ya, tentang bahas soal tentang pencegahan infeksi yang part ketiga ya teman-teman. Buat yang masih pengen tahu nih lebih lanjut apa tentang pencegahan infeksi, silahkan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip sama sekali ya teman-teman. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini dan like video kita ya teman-teman. Untuk yang mau request soal apa yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar. Langsung aja ya kita bahas ke soal nomor 1. Bidan telah melakukan pertolongan persalinan di praktek mandiri bidannya. Kemudian bidan merendam alat yang telah digunakan ke dalam larutan klorin 0,5%. Tindakan yang dilakukan bidan termasuk A. DTT, B. Dekontaminasi, C. Sterilisasi kimia, D. Sterilisasi kering, E. Aseptik. Di sini kata kuncinya apa? Bidan merendam alat di dalam larutan klorin, teman-teman. Tindakan yang dilakukan bidan adalah A. DTT. DTT itu apa, teman-teman? DTT itu desinfeksi tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Ini bisa caranya bisa direbus atau kukus. Bisa juga kukus, bisa juga secara kimiawi ya teman-teman. Nah, kalau dekontaminasi ini merendam dalam larutan klorin, teman-teman. Berapa larutan klorin? Kalau untuk dekontaminasinya, larutan klorin yang berapa persen, teman-teman? 0,5% ya teman-teman. Kemudian kalau sterilisasi kimia ini sama dengan masuk ke dalam DTT yang secara kimiawi. Kalau sterilisasi kering itu dia pakai sterilisator ini teman-teman. Sterilisator panas kalau sterilisasi kering. Jadi untuk di soal ini apa teman-teman? Kalau aseptik itu keadaan bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, jadi dari pertanyaan nomor 1 ini kata kuncinya dia ngerendam ke larutan klorin, maka dia termasuk dalam dekontaminasi. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Setelah bidan melakukan proses pembersihan alat, selanjutnya bidan akan melakukan proses DTT. Berapakah waktu yang diperlukan dalam proses DTT? DTT itu tadi apa teman-teman? DTT itu adalah desinfeksi tingkat tinggi. Bisa dengan rebus atau kukus atau kimia selama 20 menit teman-teman. Jadi jawaban nomor 2 ini adalah yang C. Nah, DTT ini dia di efektivitas menghilangkan mikroorganismenya itu 95%, kecuali endospora. Jadi dia lebih efektif dibandingkan hanya cuci bilas saja. Kalau cuci bilas itu hanya 80%, kalau pakai air hanya 50%. Kalau cuma dekontaminasi aja, cuma rendam di larutan klorin aja, itu hanya membunuh virus HIV dan hepatitisnya doang gitu. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3.
Bidan akan melakukan dekontaminasi alat setelah menolong persalinan. Sebelum alat dibersihkan, akan merendam alat ke dalam cairan dekontaminasi. Perbandingan untuk membuat cairan dekontaminasi 0,5% adalah A1 klorin banding 9 air, B1 klorin banding 5 air, C9 klorin banding 1 air, D1 klorin banding 2 air, E1 klorin banding 4 air. Yang mana nih teman-teman? Untuk cairan dekontaminasi ini maksudnya kita bikin larutan klorin 0,5% teman-teman. Dibutuhin berapa? Jadi kalau kita pakai klorin, biasanya kalau di Indonesia ini kita pakainya Baiklin, bisa Baiklin, bisa Proclean ya. Pokoknya dia mengandung larutan klorin 0,50%. Itu membuat cairannya adalah 9 air dibanding 1 klorin. Jadi gunakanlah alat ukur yang sama. Kalau misalkan pakai tutup botol, jadi 1 tutup botol klorin, maka 9 tutup botol air gitu. Jadi perbandingannya adalah 1 berbanding 9 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A, 1 klorin, 9 air. Jadi lebih banyak airnya ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan kita tentang pencegahan infeksi part 3. Nanti kita lanjut lagi, ada part 4-nya nih, tentang pencegahan infeksi. Tunggu ya video part 4-nya.